Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen Erniati dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Ciko Putri dengan NIM 24003-133. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dan saya berasal dari kelompok satu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal program mahasiswa wirausaha dengan usaha kami yaitu yang bernama QT Bullcraft. Nah, QT Craft itu sebelumnya adalah, saya jelaskan sedikit, itu adalah usaha kerajinan tangan atau handmade yang menghadirkan suatu produk yang bernilai estetik dan juga unik tentunya dan harganya juga terjangkau untuk kalangan remaja serta mahasiswa. Nah, lanjut. eh, Lanjut di bagian latar belakang. Nah, usaha ini kan muncul karena kami itu melihat tren produk handmade estetik pada saat sekarang ini tuh sangat banyak diminati atau sedang diminati oleh terutama kalangan remaja dan juga mahasiswa. Nah, namun masih sedikit untuk yang menghasilkan produk handmade ini karena itu kan untuk membuat handmade itu perlu ketekunan dan juga bakat tentunya. Nah, karena kami menciptakan handmade ini yang desainnya lucu, personal dan juga berkualitas dan harganya juga terjangkau, karena itu kami menghadirkanlah suatu produk yang bernama Cutie Blue Craft sebagai solusi untuk melalui produk handmade ini, yang dimana dia itu menarik, fungsional dan juga bernilai jual. Dan profil usaha, nama usaha kami kan tadi sudah saya jelaskan yaitu Cutie Blue Craft. Nah, kami ini bergerak di bidang kerajinan tangan, kreatif dengan fokus pada produk dekoratif dan juga aksesoris. Nah, untuk konsep utamanya ini adalah menggabungkan unsur nilai estetika, kreativitas dan juga fungsi dalam satu produk tersebut. Nah, terus eh lanjut di bagian tujuan. Nah, untuk visi dan misi kami ini adalah menjadi brand kerajinan handmade yang dikenal luas oleh kalangan remaja tentunya atau dikenal luas oleh anak muda. Nah, untuk misinya kami yaitu menghasilkan produk berkualitas, nilainya, menghadirkan desain yang inovatif tentunya, dan juga memanfaatkan media digital untuk pemasaran. Nah, dan terakhir ini kami ingin mengembangkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa yang berada di kampus tentunya. Untuk produk unggulan, ini penting untuk kita sebagai eh, tentunya ingin berwirausaha terutama karena kami ini ya contohnya produk kami Cutible Craft itu menawarkan tiga utama pada produk unggulan kami. Yang pertama yaitu bunga kawat bulu. Nah, di bunga kawat bulu ini kenapa menurut kami sangat cocok untuk kami jual? Karena dia itu cocok sebagai hadiah dan juga dekorasi tentunya. Dekorasi untuk bisa teman-teman beli untuk menggantikan bunga-bunga di acara tertentu. Misalnya dia itu kan tahan lama ya dan tidak mudah rusak tentunya. Terus yang kedua yaitu ada kitchen flannel, di mana dia itu memiliki desain yang lucu dan juga bisa teman-teman custom tentunya. Jika mau desain yang Snoopy, Mickey Mouse, Hello Kitty, bisa kami usahakan membuat produk tersebut. Nah, yang ketiga yaitu dompet mini flannel, di mana dia ini fungsional sekaligus estetik. Dia itu fungsional maksudnya itu bisa teman-teman gunakan sebagai penyimpan kartu, penyimpan duit koin, dan juga penyimpan eh, lipstick dan parfum yang kecil-kecil. Pokoknya benda-benda yang kecil-kecil bisa disimpan di situ. Kami ambil karena dia itu memiliki nilai juga eh, tentunya menggunakan kerajinan tangan. Lanjut, di bagian segmentasi pasar, bisa teman-teman lihat keunggulan produk kami ini adalah handmade dan juga eksklusif, desain estetik dan juga customizable, terus harganya terjangkau dan juga bahannya berkualitas. Diusahakan bahannya itu tidak mudah rusak, tidak mudah tahan lama lah intinya. Terus cocok untuk hadiah maupun penggunaan pribadi. Lanjut. Nah, kalau di target pasar itu ya teman-teman bisa tanya, target pasar utama kami
target utama pasar kami kan sudah pasti itu remaja dan juga mahasiswa khususnya, di mana dia itu sangat menyukai barang-barang estetik dan handmade. Nah, selain itu, produk kami juga cocok untuk konsumen yang mencari hadiah unik untuk teman, pasangan, atau keluarga, dan juga acara-acara penting, misalnya pernikahan gitu. Nah, lanjut ke strategi pemasaran. Nah, di strategi pemasaran ini kami dilakukan itu secara online dan juga offline. Nah, kalau secara online itu bisa teman-teman cek di Instagram kami yaitu Cozy Cutable Cozy, terus via WhatsApp dan juga marketplace lainnya atau di toko oren misalnya. Kalau untuk secara offline itu melalui bazar kampus serta promosi dari mulut ke mulut. Nah, kami juga menyediakan sistem PO atau pre-order dan juga custom request bagi teman-teman yang ingin punya keinginan misalnya, aku pengen ini deh, coba deh tanya sama Cutable Cozy, bisa nggak ya mereka bikinin gitu. Oke, skip dulu. Nah, untuk struktur organisasi, em, dalam usaha ini kan setiap anggota itu pasti memiliki tugasnya masing-masing ya teman-teman. Em, karena dia memiliki, karena kami itu ada tugasnya masing-masing, ada yang mulai dari produksi, terus ada pemasaran, administrasi, hingga bagian evaluasi. Nah, jadi pembagian tugas ini tuh bertujuan agar operasional itu berjalan dengan efektif dan relevan tentunya. Oke, lanjut. Nah, di proses produksi itu mungkin dimulai dari persiapan bahan baku tentunya ya. Terus pembuatan produknya, quality controlnya bagaimana, pengemasannya bagaimana, bagusnya, semenarik mungkin, hingga siap dipasarkan. Nah, kami itu juga memastikan bahwa setiap produk itu diperiksa kualitasnya dulu agar hasil tetap rapi dan juga menarik bagi konsumen. Nah, kalau di bagian jadwal kegiatan atau rencana jadwal kegiatan, pelaksanaan usaha dilakukan pada setiap 6 bulan, baru 6 bulan gitu kegiatannya kami mulai. Nah, karena ini dimulai dari persiapan usaha, promosi dan juga produksi pemasaran evaluasi berkala, hingga penyusunan laporan terakhir, akhir, evaluasi itu dilakukan secara rutin agar usaha kami itu dapat berkembang sejalannya proses. Begitu, teman-teman. Terus lanjut ke bagian rincian biaya. Nah, kalau untuk total dana yang kami ajukan itu kira-kira sebesar 600.000. Nah, kalau dananya ini kira-kira kami alokasikan itu untuk bahan baku terutama ya. Ada kain flanel, kawat bulu, terus eh, perlengkapan produksi, kemasan dan juga promosi, ATK, dan juga serta biaya operasional lainnya. Kalau untuk dana ini tuh seharusnya kami kira-kira 600.000 itu sudah cukup untuk satu siklus produksi dengan target sekitar 70 unit produk. Baik, lanjut. Proyeksi keuangan. Nah, di bagian proyeksi keuangan ini, berdasarkan perhitungan kami, kelompok satu, target produksi kami itu adalah 7 unit per siklusnya. Nah, analisis break-even point menunjukkan, bisa teman-teman lihat, di PPT eh, bahwa kami itu hanya perlu menjual 14 unit untuk mencapai titik impasnya, titik puasnya gitu. Nah, hal itu menunjukkan bahwa risiko kerugian rendah dan juga peluang keuntungan itu lumayan cukup besar, teman-teman. Nah, terus eh, artinya usaha ini tuh eh, insya Allah layak dijalankan secara finansialnya. Lanjut di bagian businis model kanvasnya. Nah, di bagian sini bisa teman-teman lihat di PPT, bahwa businis model kanvas kami itu menunjukkan bahwa nilai utama usaha ini itu adalah terletak pada produk handmade estetik yang customizable. Maksudnya bisa teman-teman lihat di bagian value proposition. Bisa teman-teman lihat, produk handmade unik dan estetis, kustomisasi penuh, harga terjangkau, tidak layu, contohnya di kawat bunga bulu tadi, packagingnya cantik dan juga personal. Nah, untuk target pelanggan kami ini adalah remaja tentunya tadi kan, sudah saya jelaskan, dan juga mahasiswa yang berada di kampus. Nah, saluran distribusi itu yaitu sudah pasti melalui media sosial ya, tentunya Instagram, WhatsApp, TikTok,
stok misalnya, dan juga bazar di kampus kalau secara offline. Nah, mungkin dengan pendapatan berasal dari penjualan produk tersebut itu mungkin sudah cukup. Lanjut di bagian penutup. Nah, jadi teman-teman Cutable Craft ini tuh bukan hanya usaha kerajinan tangan saja atau kayak cuman modal-modal jual bakat. Enggak gitu teman-teman. Tetapi itu juga bentuk pengembangan yang ada pada diri kita sendiri agar kita tuh mengasah jiwa kreativitas kita agar menjadi itu juga kayak peluang bisnis nyata kita gitu. Oh, ternyata berbisnis seperti ini ya rasanya begitu. Nah, kami itu kelompok satu optimis, berusaha dan juga dapat berkembang dan juga memberikan manfaat ekonomi tentunya. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Eh, Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.